Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu cara menghentikan siklus utang dan mengelola kartu kredit, serta pinjaman dengan bijak. Jika Anda ingin menghindari masalah keuangan di masa depan, pastikan untuk terus menonton. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Juga beri kami like jika Anda menyukai konten ini. Siklus utang. Pertama-tama mari kita bicara tentang siklus utang. Siklus utang adalah situasi di mana kita terus-menerus terjebak dalam utang yang sulit untuk dibayar. Ini bisa terjadi akibat kartu kredit, pinjaman, atau utang lainnya. Ini adalah situasi yang bisa sangat merugikan secara finansial dan emosional, dan seringkali merupakan akibat dari keputusan keuangan yang kurang bijak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai siklus utang. 1. Peminjaman atau penggunaan kartu kredit. Siklus utang dimulai ketika seseorang mengambil pinjaman, seperti pinjaman pribadi, pinjaman mobil, atau ketika mereka menggunakan kartu kredit untuk pembelian. Ini bisa juga dimulai dengan penggunaan kartu kredit melebihi batas yang seharusnya atau tanpa perencanaan yang matang. 2. Pembayaran minimum. Salah satu ciri utama siklus utang adalah ketika seseorang hanya membayar jumlah minimum yang ditentukan pada kartu kredit mereka atau angsuran minimum pada pinjaman mereka. Pembayaran minimum ini seringkali hanya mencakup sebagian kecil dari saldo utang dan sebagian besar pembayaran digunakan untuk membayar bunga. 3. Akumulasi bunga. Karena pembayaran minimum tidak mencukupi untuk mengurangi saldo utang utama, bunga terus bertambah setiap bulan. Ini membuat saldo utang semakin besar, bahkan jika Anda tidak lagi menggunakan kartu kredit atau mengambil pinjaman tambahan. Bunga yang terakumulasi dapat menjadi beban keuangan yang sangat berat. 4. Kesulitan membayar utang pokok. Dalam siklus utang, seseorang seringkali kesulitan untuk melunasi utang pokok, yaitu jumlah utang asli, karena sebagian besar pembayaran digunakan untuk membayar bunga. Karena itu, utang pokok bisa tetap tidak berkurang dalam jangka waktu yang lama. 5. Mengambil utang tambahan. Beberapa orang dalam siklus utang mungkin cenderung mengambil utang tambahan untuk melunasi utang yang ada atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini hanya akan memperburuk situasi dan memperbesar jumlah utang yang harus dibayar. 6. Stres keuangan dan mental. Siklus utang dapat menyebabkan stres keuangan yang signifikan. Ketika seseorang merasa terjebak dalam utang, hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Stres ini dapat merusak hubungan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Siklus utang adalah situasi yang serius, dan sangat penting untuk menghindarinya atau mengambil tindakan secepat mungkin jika Anda merasa terjebak dalamnya. Itu melibatkan perencanaan keuangan yang bijak, disiplin dalam pengelolaan utang, dan kesadaran akan risiko-risiko yang terkait dengan utang. Strategi mengelola kartu kredit. Sekarang mari kita lihat beberapa strategi untuk mengelola kartu kredit Anda dengan bijak. 1. Pembayaran penuh tiap bulan. Membayar saldo penuh pada kartu kredit setiap bulan sangat penting, karena ini akan menghindari Anda dari membayar bunga tambahan yang signifikan. Ketika Anda hanya membayar pembayaran minimum, sebagian besar uang yang Anda bayarkan akan digunakan untuk membayar bunga, bukan saldo utang utama. Ini akan membuat Anda terjebak dalam siklus utang yang sulit dikelola. Jadi, usahakan untuk selalu alokasikan dana yang cukup untuk melunasi seluruh saldo kartu kredit Anda setiap bulan. Ini akan membantu Anda menghemat uang dalam jangka panjang dan meningkatkan skor kredit Anda. 2. Batasi penggunaan kartu kredit. Penting untuk menggunakan kartu kredit dengan bijak dan hanya untuk keperluan yang benar-benar diperlukan. Jangan tergoda menggunakannya untuk pembelian impulsif atau barang-barang yang tidak diperlukan. Ini akan membantu Anda menjaga saldo kartu kredit Anda tetap rendah dan mengurangi risiko terjebak dalam utang yang tidak terkendali. Buatlah anggaran dan rencanakan penggunaan kartu kredit Anda dengan bijak agar tetap dalam kendali atas keuangan Anda. 3. Pantau laporan kartu kredit. Selalu periksa laporan kartu kredit Anda secara berkala.
Ini memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang mencurigakan atau tidak sah yang terjadi pada akun Anda. Dengan memantau laporan secara rutin, Anda dapat segera mengidentifikasi potensi masalah keamanan atau kesalahan yang dapat merugikan keuangan Anda. Juga, ini membantu Anda memahami bagaimana penggunaan kartu kredit Anda memengaruhi skor kredit Anda. 4. Angsuran yang terjangkau. Ketika Anda mengambil pinjaman, pastikan bahwa angsuran bulanan yang Anda sepakati dapat diakses dengan penghasilan dan anggaran keuangan Anda. Ini akan membantu Anda menghindari kesulitan keuangan dan terjebak dalam utang yang tidak bisa dibayar. Selalu perhitungkan dengan cermat berapa banyak yang dapat Anda alokasikan untuk pembayaran pinjaman setiap bulan tanpa merusak keuangan Anda. 5. Prioritaskan utang dengan bunga tinggi. Jika Anda memiliki beberapa jenis utang, seperti kartu kredit, pinjaman pribadi, dan pinjaman lainnya, prioritas utama adalah melunasi utang dengan tingkat bunga tertinggi terlebih dahulu. Utang dengan bunga tertinggi akan memakan lebih banyak uang dalam jangka panjang. Jadi, dengan melunaskannya lebih awal, Anda dapat menghemat uang dan mempercepat proses melunasi semua utang Anda. Buat daftar semua utang Anda dan urutkan berdasarkan tingkat bunga. Lalu alokasikan lebih banyak dana untuk utang yang memiliki tingkat bunga tertinggi. Itulah beberapa strategi untuk menghentikan siklus utang dan mengelola kartu kredit serta pinjaman dengan bijak. Ingatlah, keuangan yang sehat adalah kunci kehidupan yang lebih tenang dan bebas stres. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pertanyaan atau pengalaman Anda sendiri dalam mengelola utang. Kami akan senang mendengarnya. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.